Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kepada kita izin untuk mendatangi majelis ilmu dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah meluangkan waktu hadir di majelis yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuang ataupun yang di daerah-daerah. Semoga dengan menyimak bersama Allah memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini menyambung daripada kajian minggu lalu, yang dimana kita harus menempuh jalan keselamatan dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang telah mengenal Tuhannya. Jadi dari awal kajian, ketika Awaluddin Ma'rifatullah, ketika kajian hakikat syahadat, lalu kajian sholat, dan yang terakhir kajian bagaimana kita selamat dengan membawa hati yang bersih. Karena ketika kita ingin selamat, kita harus membawa hati yang terlepas daripada kemelekatan dari sifat-sifat nafsu 4. Disitulah hati mampu bercahaya, hati mampu bersih dan suci, dan mampu menyaksikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, terang benderang, tajalli kepada insan yang dikatakan rahasia Tuhan. Dan malam hari ini kita akan membahas bagaimana mengkaji rahasia supaya kita mampu kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rahasia para wali tidak hancur, tidak termakan ulat di dalam alam kubur atau alam barzah, tidak terpenjara mereka dan mampu mereka bebas. Untuk mengkaji ini kita harus memahami bahwa zahir batin kita berasal dari Nur Muhammad dan Nurullah. Jadi ketika kita sudah paham dengan kajian yang sebelumnya, tubuh kita harus senantiasa bertubuhkan nur. Ya, itu merupakan jalan selamat kita satu-satunya untuk mampu kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jalannya bagaimana? Nah, ini jalan untuk mampu bertubuhkan nur seharusnya lah ketika hidup kita sudah meminandui diri, sudah mengenal diri, sudah menyatakan diri bahwa pada hakikatnya memang diri kita ini tiada. Oleh sebab itu dikatakan manusia itu Adam, ya, tiada. Nah, adanya diri kita merupakan tajali daripada kezohiran zat dan sifat Tuhan yang nyata melalui batang tubuh zohir batin kita. Ya. Ketika kita sudah mampu meminandui dan mampu mengenal, disitulah kita harus berjalan untuk memesrakan diri dengan nur itu sendiri. Ya. Berjalan ialah mempraktekkan bagaimana sekiranya Nur Muhammad ini mesra terhadap tubuh kita. Karena tanpa mampu memesrakan nur kepada batang tubuh zahir dan batin kita, mustahil kita selamat, Bapak Ibu. Dan disitulah Allah sudah mengatakan kepada bumi atau tanah yang ketujuh lapisnya bahwa Allah mengharamkan kepada bumi dan tanah untuk menghancurkan jasad para aulia anbiya. Ya. Dikatakan aulia anbiya ini ialah Rohul Kudus. Rohul Kudus itu ialah hakikatnya Nur Muhammad. Ya. Makanya dikatakan Nur Muhammad ini ialah Sayyidul Anbiya atau penghulu dari sekalian para nabi dan rasul. Karena nur merupakan wasilah atau jalan untuk sampai dan bertemu dengan Tuhan. Ya. Kenapa nur menjadi wasilah? Karena nurlah yang mampu menyaksikan dan bertemu Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, nur itulah wasilah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita hidup, kita harus mampu mematikan diri secara maknawiyah, Bapak Ibu. Ya. Sebelum kematian yang sesungguhnya mendatangi kita. Sebelum Israel datang, kita harus sudah mampu mengembalikan hak-hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena barang siapa belum mampu mematikan diri secara maknawiyah, ya, maka dikatakan dialah yang buta. Buta bukan mata zahirnya, melainkan buta mata batinnya. Karena selama hidup belum mampu meminandui atau belum mampu mengenal dan menyatakan serta menyaksikan Allah itu sendiri pada kenyataan tubuh zahir dan batin. Okay? Oleh sebab itulah jalan rahasia para wali, mereka selalu bertubuhkan nur dimanapun dan kapanpun mereka berada. Okay? Dan ini harus kita jalani dengan membersihkan hati kita, Bapak Ibu, okay? Melalui jalan puasa ilmu. Okay? Oleh sebab itulah yang dikatakan kemarin hati yang salim, hati yang selamat, di mana hati itu tidak terikat dengan ambisi dan kenikmatan dunia. Ya. Karena barang siapa hatinya dipenuhi dengan ambisi serta kesenangan dunia, maka dia tidak akan mampu melenyapkan pandangan batinnya
tidak mampu melenyapkan pandangan keakuan dirinya, di situ pula dia tidak akan mampu menghadirkan Tuhan itu sendiri. Ya. Karena merasa ada diri, merasa mempunyai wujud, dan disitulah kita akan tergelincir ke dalam bara api neraka. Karena api neraka akan memakan seorang hamba yang merasa ada wujud dan pengakuan di diri kita. Ya. Oleh sebab itu, ketika para waliullah itu berpulang, ya, berpulang ke rahmatullah, maka mereka mampu menempatkan ilmunya melalui jasadnya sebelum hilang kesadarannya, ya, Bapak Ibu. Ini untuk menempatkan ilmu atau kaji sebelum kita berpulang, ya. Mereka akan mengatakan, aku Allah dan diriku tiada. Ya. Disitulah ketika kita sendirian, ketika kalam tidak mampu berucap lagi, ketika tidak ada sanak saudara atau handetolan yang menemani kita, maka kita sudah siap, ya, tidak lagi bingung, ya, Bapak Ibu. Karena disinilah sebenar-benarnya amal ibadah kita yang menentukan akhir daripada kehidupan kita, ya. Ketika seorang wali menempatkan diri kepada hakikat, maka tubuhnya tidak akan termakan oleh bumi atau tanah, karena mereka menyatakan diri duduk kepada Nur Muhammad. Dan ketika para waliullah itu tubuhnya dimasukkan ke dalam kubur lalu menghilang, maka wali itu mendudukkan diri kepada makom ma'rifat, ya. Jadi kalau ada wali yang menghilang, Bapak Ibu, di dalam kuburnya, maka wali itu menempatkan dirinya pada makom ma'rifatnya. Mereka bertubuhkan Allah, ya. Itu rahasianya, ya. Kalau bertubuhkan nur, jasad masih utuh, Bapak Ibu, ya. Masih segar walaupun dikubur berapa puluh tahun lamanya, dibongkar masih segar, tidak ada yang rusak. Itu duduknya di hakikat. Mereka bertubuhkan Nur Muhammad, ya. Tapi ketika kita menginginkan seperti para wali, hilang, ya, dari tidak ada kembali kepada tidak ada, maka kita harus bertubuhkan Allah, ya. Bertubuhkan Allah seperti apa? Hakikatnya Allah pun ialah kosong, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu seperti kita sholat, ya. Orang sholat kan harus tahu ilmunya, Bapak Ibu. Tidak sembarangan mengangkat takbir Allahu Akbar, ya. Harus tahu dan paham sebelum mengangkat, harus menghilangkan seluruh pandangan di dalam kolbunya. Setelah mampu melihat Tuhan nyata hadir, barulah boleh mengangkat takbir, karena terlihat, sudah kita saksikan Allah itu nyata, terang, benderang. Kalau belum kita menyaksikan, ya, artinya kita belum mampu menyebutkan asma Allah yang sesungguhnya, yang dikatakan akbarnya di mana, karena belum terlihat. Kan ini orangnya, Bapak Ibu. Kalau di majelis boleh disebut, ya, Bapak Ibu inilah yang dikatakan Allah, ya. Tapi Bapak Ibu bukan Tuhan, itu loh
yang harus dipahami supaya kita tidak salah paham, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu inilah wujud daripada Tuhan yang dikatakan Allah itu. Di majelis boleh disebut karena untuk memahamkan ilmu. Setelah keluar daripada majelis tidak boleh disebutkan. Seperti itu. Karena ketika disebut maka lain. Maka dia akan bersifat. Ya. Nah, Bapak Ibu bukan Tuhan. Bapak Ibu bukan Allah. Seperti itulah. Karena yang mampu mengakui ya dia. Karena kita tidak ada. Makanya dikatakan Adam, kita inilah yang dikatakan la haula walahu wata illa billah. Oleh sebab itulah jalan untuk kembali kekal, ya, selamat atau menghilang mengikuti ilmu para wali harus menghilangkan akuan diri kita, Bapak Ibu, selama hidup. Oleh sebab itulah majelis mengajarkan lepaskan ikatan yang melekat di dalam hati kita. Karena bukan banyaknya sholatmu yang dilihat, bukan banyaknya amal ibadahmu yang dilihat, bukan banyaknya puasamu yang dilihat Allah, tapi akhir kesudahanmu. Akhir kesudahan seperti apa, Bapak Ibu? Akhir kesudahan itu ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Nih, di kerongkongan. Apa dia mengenal Tuhan atau tidak? Jika ruh yang mau lepas dari cangkangnya, ruh mau lepas dari tubuhnya, dia tidak mengenal Tuhannya, maka dia dikatakan buta. Ruh itu tadi. Disitulah mereka yang buta mata hatinya dikatakan su'ul khotimah. Akhir yang tidak baik. Dan merekalah yang nanti menjadi penghuni neraka, Bapak Ibu. Karena semasa hidup tidak mampu bertemu Tuhan. Tapi jika ketika nyawa ini di kerongkongan, nyawa itu mengenal Tuhannya, minandu, kenal. Inilah yang dikatakan mati syahid yang sebenar-benarnya. Karena nyawa itu tadi, ruh itu tadi, ketika berpulang dia mengenal Tuhannya. Karena di kuburan dia tidak bertemu Tuhannya. Kenapa? Ya karena selagi masih hidup dia sudah bertemu Tuhan, Bapak Ibu. Itu loh maksudnya. Menemui Tuhan bukan di alam kubur, tidak menunggu mati yang sesungguhnya, tetapi ketika kita mau mempelajari ilmu mengenal diri, lalu terkenallah yang dikatakan Tuhan itu ternyata wujud nyata, terang benderang, ada, tajali kepada zahir batin kita. Disitulah kita selamat dunia wal akhirat, karena kita sudah berkulimahkan la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah itu diucapkan ketika kita sedang sakaratul maut, Bapak Ibu. Bagaimana mengucapkan? Lisan sudah keluh, tidak mampu berucap. Tapi ketika kita sudah mengenal Bapak Ibu, maka sudah berkulimah. Ketika sudah berkulimah, artinya kita sudah sadar. Ketika sudah sadar, artinya kita harus menampilkan, kita harus mewujudkan, kita harus menyatakan sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana dikatakan belajar ilmu makrifat, belajar ilmu tauhid, maka puncak dari belajar ilmu tauhid atau makrifat ialah menyadari bahwa
diri kita ini tiada. Menyatakan bahwa Allah yang ada, yang wujud, yang nyata, terang benderang. Ketika kita sudah menyatakan, harusnya kita menampilkan sifat Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu ciri daripada seseorang yang sudah menapaki jalan ke kesucian. Ya. Karena dia yang sudah mampu menghapus daripada sifat-sifat hewannya, sifat-sifat syaitan dan iblisnya, dialah yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Dia mampu menyelamatkan dirinya dan kemudian diharapkan mampu menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan anak istrinya. Kalau diri saja tidak mengenal Tuhan, bagaimana mau selamat diri kita? Nyatanya kita menjadi bahan bakar api neraka. Seperti itu. Maka harus dinyatakan Bapak Ibu. Belajar ilmu ketuhanan, kita harus menyatakan sifat-sifat Tuhan, sifat kasih sayang, sifat perdamaian. Tidak ada lagi yang namanya maksiat batin atau maksiat zahir. Kenapa kita tidak mampu merasakan ilmu Tuhan ini hadir di dalam keseharian kita? Karena kita sebatas ilmu yakin saja, sebatas pengetahuan, tapi kita tidak meningkatkan kepada yang sebenar-benarnya. Keyakinan itu isbatul yakin namanya, karena dia yakin, karena dia sudah menyaksikan dan merasakan. Kalau ilmu yakin kan dia sekedar mendengar saja. Ya seperti contohnya ketika Bapak Ibu ini ditanya, Bapak Ibu ini yakinkah Hajar Aswad ini di Mekah? Nah, pasti jawabannya yakin. Tapi yakinnya sebatas pengetahuan, karena belum benar-benar datang ke Hajar Aswadnya, belum benar-benar dekat dan melihat, belum benar-benar menyentuh, apalagi mencium batu Hajar Aswad itu sendiri. Ya seperti itu ilmu ketuhanan, tidak sebatas paham ilmunya saja Bapak Ibu. Harus mendatangi, harus benar-benar menyentuhnya, harus benar-benar menyatakannya dengan merasakannya. Kalau sudah tahu rasanya, nah disitulah kita duduk di makamnya para wali. Hilanglah yang namanya sifat-sifat hewan dan sifat-sifat setan. Hilang sifat-sifat iblis daripada diri kita. Karena kita kan mau melepas apa yang melekat di dalam diri kita. Bapak Ibu kan pengen ketika masuk kubur lalu menghilang. Kan Bapak Ibu pengen ketika masuk kubur kita tidak termakan tanah, atau ulat-ulatnya. Kita kan harapannya baik, selamat, husnul khotimah kan Bapak Ibu. Tetapi kitanya juga harus menyesuaikan dengan laku kita. Seperti itu maksudnya. Karena yang mampu selamat ialah mereka yang mampu betul-betul merasakan kehadiran Tuhan melalui napasnya. Bapak Ibu, diulangi lagi. Kalau sudah kenal diam, kalau sudah diam merasakan, kalau sudah bisa merasakan tinggal menikmati. Karena ya itu tadi Bapak Ibu, sebaik apapun sholat kita, sebaik apapun puasa kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, semuanya tidak membawa manfaat ketika yang menjalani itu tidak mengenal Tuhannya. Dan ini kebanyakan duduknya di makom syariat. Mereka sudah cukup dengan yang diajarkan di fikih nahwu sorobnya saja. Mereka tidak memerlukan
dalil untuk mengenal Tuhannya. Nah, disinilah cenderung orang-orang yang di makom syariat tergelincir ke dalam takabur, tergelincir di dalam kesombongan, tergelincir kepada kesyirikan yang tersembunyi karena merasa ada diri tuh Bapak Ibu. Okay? Nah, disitulah Nabi pernah menceritakan bahwa beliau bertemu dengan Tuhan di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Okay? Sidratul Muntaha itu kan kiasan Bapak Ibu. Okay? Ikatan kiasan ialah bahwa sesungguhnya Sidratul Muntaha itu kesadaran yang tertinggi. Okay? Sidratul itu kesadaran Bapak Ibu. Muntaha itu tinggi. Artinya apa? Kesadaran tinggi ini mampu dipahami dengan kita menjalani yang dikatakan pembersihan kolbu atau mata batin kita. Ya. Bagaimana kita mampu mengenal Tuhan sedang di dalam kolbu kita atau cermin ini sangat banyak kotorannya. Ya. Jadi itu. Karena kita ini cermin daripada Tuhan itu sendiri. Muhammad bayang-bayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bergerak, maka bayangannya hanya mengikuti. Seperti itulah kita ini seperti di cermin Bapak Ibu. Ketika di cermin kita tidak mempunyai sifat, kita tidak mempunyai asma. Ya. Yang mempunyai sifat atau rupa ya, dan nama ialah yang bercermin itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak akan mampu melihat dirinya sendiri tanpa alat. Bapak Ibu bisa kan melihat wajahnya tanpa alat? Tidak bisa. Itulah dikatakan kita ini sebetulnya tidak ada Bapak Ibu. Perlu cermin. Lah cermin itulah yang dikatakan kolbu kita. Okay? Jadi malam ini kajian kita ini untuk membuka rahasia para waliullah, kenapa mereka mampu kekal bersama Allah, ya? Karena mereka meniadakan keakuan diri, karena mereka mampu mematikan diri, karena mereka mampu menyelamatkan diri mereka dan mampu menjadi rahmatan lil alamin, Bapak Ibu. Ya, ya percuma belajar agama tinggi-tinggi, pinter baca Al-Quran, pinter sholatnya, tetapi yaitu tadi kembali lagi Bapak Ibu, kajian di majelis menitik beratkan kepada kebersihan kolbu atau hati kita. Ya. Akhirnya sia-sia Bapak Ibu. Ya. 70 tahun lamanya beribadah, mohon maaf, kalau masih di makom syariat belum mengenal Tuhannya, belum mampu menghadirkan yang hidup di dalam dirinya, dia merasa beribadah, ya, dia merasa mampu mencari pahala, ya disitulah kebanyakan manusia tergelincir Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, orang yang sudah menapaki jalan ketuhanan banyak diam mereka Bapak Ibu. Karena ya nikmat, sudah merasakan, sudah bertemu, ya. Kita memang bukan Tuhan, tapi kita merupakan wujudullah. Kita merupakan kenyataan wujud daripada Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Jadi barang siapa mau selamat di dalam kuburnya, yaitu tadi dia harus membungkus jasad dengan nur Muhammad, membungkus jasad dengan nurullah, membungkus jasad mengembalikannya kepada kekosongan. Oleh sebab itu mendatangi Tuhan tidak boleh membawa amal apapun Bapak Ibu. Yang dibawa apa Bapak Ibu? Kosong. Oleh sebab itu kan hanya merasakan Bapak Ibu. Ya, ya karena ketika sudah keluh lisan kita,
sudah di detik-detik sakaratul maut, kita harus cepat menempatkan ilmu itu tadi yang saya katakan, nggih, bahwa kita harus menyebut bahwa aku ini Allah, nggih. Aku ini Allah. Oleh sebab itu diriku ini kembali kepada kekosongan. Diriku ini tiada. Ya, disitulah tubuh jasad akan diliputi nur. Ketika diliputi nur, disitulah keselamatan. Disitulah husnul khotimah. Tapi bagaimana tubuh akan mampu diliputi nur atau cahaya keselamatan, sedang jasad ketika hidup kita pakai untuk maksiat, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu ada hisapnya. Sekarang ketika kita mengkaji, kita tahu resikonya, ada tebar tuai, ada hukum Tuhan, ada pertanggungjawabannya jasad ini. Maka mulai malam ini ya kita mari taubatan nasuha, ya. Ketika kita memukul seseorang, maka tangan itu tidak mampu diliputi nur nantinya Bapak Ibu. Kan sayang Bapak Ibu, ya. Maka seluruh tubuh harus mampu diliputi cahaya itu tadi, cahaya keselamatan, dengan catatan tubuh ini bersih. Oleh sebab itulah para wali itu banyak diam, mereka banyak menangis, ya mereka mengingat masa lalunya yang banyak dosa, karena kebanyakan para wali latar belakangnya orang-orang yang banyak dosanya, ya, menetes Bapak Ibu, jarang tertawa, ya, karena ya kita sedang berjalan menuju kepada Tuhan. Ada yang senang, ada yang takut. Nah, kita bagaimana? Sudah tahu ilmunya, jangan mengadakan yang tidak kita punyai. Sedang jasad ini kan titipan, itu maksud saya, ya. Karena ini ilmu penghabisan. Kalau orang sudah makrifat, dia tidak akan mengaku dia bermakrifat. Kalau seseorang itu sudah berhakikat, maka tidak akan dia mengaku dia sudah mencapai hakikat. Ya karena yang makrifat, yang hakikat ya Allah itu sendiri Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu bagaimana keadaan umat akhir zaman, disinilah kita yang bertanggung jawab sebenarnya. Karena kita sudah mengenal ilmu keselamatan, di situ nanti kita dimintai pertanggungjawaban, ya. Paling tidak kita sudah menasihati, tidak tinggal diam, karena ilmu sudah mengalir Bapak Ibu. Ilmu ini amanah. Ketika kita tahan di dalam diri kita, disitulah pertanggungjawabannya berat, ya. Karena ilmu ini kan cahaya. Cahaya itu cahaya jalan keselamatan. Bagaimana kita ini melihat saudara kita terjerumus ke dalam api neraka, sedang kita tahu ilmu kunci keselamatannya, ya, seperti itu. Karena kan di minggu kemarin sudah kita katakan, harta, benda, anak, istri, atau suami sudah tidak berguna ketika nanti di akhirat. Yang mampu menyelamatkan kita ialah kolbu yang bersih, yang suci, yang salim. Dikatakanlah itu yang selamat, ya. Oleh sebab itu kita di dalam praktek keseharian harus betul-betul mampu menjadi rahmatan lil alamin Bapak Ibu. Ucapan, perbuatan harus mencerminkan sifatnya Rasulullah, ya, di situ. Ya kan berbalik arah ketika kita dikatakan alim, tetapi ada tetangga kesusahan, umpama kita bisa membantu, tapi kita pura-pura tidak tahu, tidak mau membantu, umpamanya seperti itu. Ataupun keluarga kita, ataupun suami atau istri di dalam rumah tangga, umpamanya, ya.
jangan bertepuk sebelah tangan, maksud saya. Jangan berdiam diri. Karena hidup ini untuk mencari bekal kita berpulang ke rahmatullah dengan selamat, Bapak Ibu, ya. Lalu ketika kita sudah mampu menjalankan kebersihan di dalam kolbu kita, maka disitulah kita mampu merasakan nur yang ada di dalam diri kita, meliputi zahir batin kita. Disitulah dikatakan pana, Bapak Ibu. Karena pana itu bukan hilang, pana bukan lenyap. Arti pana ialah timbul kesadaran diri, ya. Sadar bahwa kita menanggung rahasia Tuhan dimanapun dan kapanpun berada. Ini yang berat, Bapak Ibu, ya. Yang kita tanggung ini, yang kita bawa ini harus kita jaga. Jangan sampai dia cacat. Cacat kepercayaannya, maksudnya, ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kajian malam ini, ya, kajian yang singkat ini mampu membawa kita untuk merenung kembali. Selama ini kita belajar di majelis selama ada yang berapa tahun sudah, ada yang berapa bulan, mungkin ada yang berapa minggu. Yang kita renungkan apa yang kita cari yang pertama, ya. Kalau kita mencari untung rugi, tidak akan kita dapatkan di majelis, ya. Datang ke majelis berharap keuntungan yang banyak, tidak akan didapatkan, ya. Karena di majelis kita ini hanya mengharap keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena untung rugi itu perbuatan nafsu aluama. Ketika untung mau mengerjakan, ketika terasa rugi akan menjauhi, ya. Terus apa yang kita cari? Nah, kalau kita mencari ilmu, ya disitulah Allah akan mengalirkan ilmunya kepada kita, ya. Maka belajar ilmu ketuhanan jangan mencari keramat juga, ya. Sudah pasti Bapak Ibu nanti diberi kekeramatan kalau benar lakunya Bapak Ibu, ya. Karena tubuh ini akan kembali ke keramatannya seperti di dalam kandungan ketika kita mampu mencontoh sifat-sifat Rasulullah, ya Bapak Ibu. Untuk tafakur kembali, kita ingin apa? Datang ke majelis. Kalau ingin selamat, yo pulang dipraktekkan ilmunya, ya. Pulang dari sini loh, jangan lagi maksiat. Pulang dari sini jangan lagi takabur. Pulang dari sini perbanyak menebar kebaikan, ya. Perbanyak menasihati diri sendiri, ya. Karena terkadang seharian kita lupa Tuhan. Untuk zikir lupa, padahal nyata orangnya ini. Nah, para sahabat kan menyatakan sudah, kalau sedetik saya lupa Tuhan, saya hukumkan kepada diri saya ini kafir. Ya karena nyata sudah, tidak bisa lupa karena sadar sudah, hatinya hidup. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan dengan kita rajin ke majelis mampu meningkatkan kualitas, yang pertama ibadah kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak budi pekerti kita. Dan yang ketiga, yang jelas mampu menyelamatkan kita dan keluarga kita dunia wal akhirat, ya. Karena akhir zaman ini krisis akhlak budi pekerti, krisis iman Bapak Ibu, ya. Itu semua akar daripada kejahatan akhir-akhir ini, ya. Kalau kita memang sudah meminandui mengenal Tuhan, maka insya Allah iman kita akan terus bertambah dan terus akan kuat, ya. Sampai kita di akhir hayat berpulang dengan kalimah la ilaha illallah, ya. Mungkin sedikit itu saja yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan
kita mampu menjalaninya, supaya kita mampu menggapai ilmunya para wali yang sudah mendahului kita dengan selamat dan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf, kajian malam ini kami akhiri sekian. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, karena masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan amanah, karena kebenaran dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.